sangat berpengaruh, Pak. Ya. Jadi ada faktor di mana daya saing investasi kita rendah, sehingga ada kemungkinan hengkang ke daerah lain. Sangat mungkin. Iya. Itu sudah terjadi ya? Sedang terjadi. Baik, saya ingin ke Apindo nih konfirmasi bahwa dari SPN disebutkan ada pabrik hengkang, Pak. Benar nggak Pak itu, Pak? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan data Apindo malah nambah. Kan perlu dikonfirmasi, Pak ya, supaya datanya ya tidak saling silang begitu. Pak David, mohon dijelaskan apakah betul perusahaan ya investor itu mulai hengkang dari Sukabumi dengan tadi berbagai faktor eksternal ya, dan yang paling penting adalah soal daya saing. Silakan Pak David. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila buat kita semua. Ya, jadi kalau menanggapi pertanyaan tadi, apakah betul ada pabrik yang sudah hengkang? Kalau hengkang dalam artian saat ini dia di sini tutup, lalu dia punya pabrik lain di tempat lain, kalau itu definisinya betul. Pindah Pak ya? Pindah. Jumlahnya mungkin Bapak setuju? Saya berbicara ada beberapa lah. Ya, nggak banyak. Ada yang sekarang merencanakan pindah, tapi di Sukabumi belum tutup, tapi sudah buka cabang di kota lain, gitu ya. Indikasinya apa? Ketika kita berbicara bahwa dulu pertama-tama saya berbicara di Garmen karena saya ada wakil ketua di bidang TSK. Kita berbicara ketika 20 tahun yang lalu KBN Cakung Cilincing itu penuh dengan pabrik garmen, sangat penuh. Hari ini ketika kita lihat di sana itu sudah seperti kuburan karena mereka pindah. Salah satunya mereka pindah ke Sukabumi. Ya, saya nggak perlu sebutkanlah brand perusahaannya apa yang bawah mereka pindahan dari KBN Cakung dulunya atau KBN Cilincing. Nah, melihat situasi bahwa dulu mereka pindah ke Sukabumi karena salah satunya ada daya saing Sukabumi dengan UMK yang saat itu masih dianggap rendah. Saat ini bukan tidak mungkin mereka pun sedang menyiapkan satu perpindahan ke daerah lain yang mempunyai daya saing yang lebih baik dibanding Sukabumi. Itu, Kang. Saudara, itu kan hanya satu faktor ya, di mana menempatkan instrumen UMK itu menjadi salah satu. Tapi oke lah, bukankah banyak variabel cost lain ya yang bisa dihemat oleh perusahaan? Tapi pertanyaan saya bukan itu. Saya ingin Apindo ngasih pendapat soal iklim investasi Sukabumi secara utuh dalam 3 tahun terakhir ini. Tadi kan Pak David hanya menyebutkan bahwa daya saing dalam konteks UMK ya, di mana dulu perpindahan dari kawasan industri di sana pindah ke sini, salah satunya adalah soal daya saing UMK. Tapi kan bukan satu-satunya Pak. Tapi secara umum tentu Apindo tahu lah bagaimana iklim investasi di Sukabumi dalam 3 tahun ini. Kalau saya boleh berkata pesimis, 3 tahun terakhir ini kita berada dalam sunset period. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya Pak? Ya, sunset itu kalau matahari kan ada sunrise, gitu ya, lalu dia ada di tengah, gitu saat puncak. Rasa simbol ya soalnya. Ya, dan sekarang saat ini mataharinya sedang menuju ke arah sunset, tenggelam. Gitu ya. Kalau kita berbicara dalam hal iklim investasi, boleh ditanyakanlah rekan-rekan media, rekan-rekan dari akademisi, pemerintah pun ada di sini, ditanyakanlah. Ada berapa sih investasi yang masuk selama 3 tahun terakhir dibandingkan dengan investasi yang keluar? Gitu ya. Itu kalau catatan Apindo lebih banyak yang keluar. 3 tahun terakhir justru kalau saya di bidang garmen itu 0 Pak. Sempat ada yang nyoba tapi ternyata jadi satu tanda kutip keributan yang mungkin teman-teman ingat mau lebaran tahun lalu perusahaannya Cikembar, saya nggak sebutkan lah ya, di Sukabumi Update juga banyak tuh Kang. Itu coba masuk untuk investasi Sukabumi, ternyata nggak siap, dalam 3 bulan malah berantakan. Oke Pak, poinnya udah penting. Itu ya. Terima kasih Pak David. Siap. Ngeri juga Pak Asep. Iya. Jadi defisit Pak ya sebetulnya ya. Kalau dari investasi. Iya, defisit. Baik. Saya ingin ke Pak Muradi nih terkait dengan hubungan industrial Pak. Kan masalah hubungan industrial itu sering ujung-ujungnya kan demo nih Pak. Ya kan? Kita tahu ada masalah di pabrik ya kalau demo Pak. Gitu ya. Kalau sudah demo berarti ada masalah, setidaknya 2 pihak kan gitu ya. Pihak perusahaan sama pihak buruhnya. Nah, ingin saya tanyakan nih sebetulnya sistem penanganan
dinas itu seperti apa sih Pak? Apakah bekerja setelah demo itu berjalan difasilitasi, atau memang seharusnya kan demo itu dihindari kan dengan cara mencari win-win solution? Karena kalau tidak salah kan di indikator kinerja dinas itu, dinas ketenagakerjaan, ada indikator menyelesaikan hubungan industrial Pak, yang setiap tahun ditarget 100% selesai semua. Dan seingat saya 2017 itu selesai semua, tercapai targetnya ya. Itu Pak, jadi sebenarnya sistem penyelesaian atau penanganan hubungan industrial selama ini yang dilakukan oleh dinas seperti apa Pak? Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman mahasiswa, bahwa hubungan industrial itu adalah bagaimana kita menjaga harmonisasi hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Tentunya di sini ada juga pengawasan atau upaya penertiban dari kita, dari dinas, melalui lembaga kerjasama bipartit. Artinya berdasarkan regulasi di tiap perusahaan itu harus memiliki lembaga kerjasama bipartit ini. Hanya saja permasalahannya optimal atau tidak ini dimanfaatkan lembaga ini, karena lembaga ini adalah komunikasi. Manakala ada permasalahan antara pekerja dengan pengusaha, seharusnya itu dibahas dulu di situ. Jadi sebelum diselesaikan di luar. Nah, kemudian apabila ternyata lembaga penyelesaian di LKS bipartit ini tidak tuntas, itu bisa salah satu pihak mengajukan mediasi kepada kita. Yang sayangnya sampai saat ini mediasi itu agak terhambat karena memang terbatasnya mediator yang ada di kita. Itu hanya satu orang, Pak. Oleh karena itu upaya sih kita sudah sejak awal memang sudah kita upayakan untuk memediasi itu, karena salah satu tugas pokok daripada Dinas Tenaga Kerja adalah bagaimana permasalahan ini diselesaikan di dalam perusahaan dulu sebelum itu keluar gitu ya. Yang paling baik adalah jangan sampai ada mediasi di dinas begitu ya. Nah, itu barangkali upaya-upaya kita. Hanya saja memang itu tadi ada beberapa perusahaan yang optimal memanfaatkan lembaga ini, ada juga yang belum optimal. Saya kira itu. Ya, komunikasinya seperti apa Pak? Biasanya kan tentu secara personal Bapak juga pasti menjalin hubungan ya dengan semua serikat di semua perusahaan. Tentu juga tidak lepas komunikasi dengan pihak perusahaan dong. Pasti dua pihak ini menjalin komunikasi lah. Ya. Tentu ini kan ada tukar informasi secara non formal, tidak hanya di dalam tulisan. Kalau tadi yang Bapak maksud kan berkirim surat mungkin ya, dan melaporkan bahwa ingin dimediasi di luar konteks tadi bipartit ya. Ini pasti berjalan Pak, pasti berjalan komunikasi itu. Tetapi kan faktanya di luar kita tahu ada demo nih. Apakah komunikasi yang tidak jalan atau sebetulnya ada hambatan lain? Salah satu tugas kami adalah melakukan pembinaan. Bukan saja pembinaan mereka datang ke kita, kita juga datang ke mereka melakukan pembinaan ke perusahaan dan sebagainya. Satu, yang kedua, LKS bipartit harus rutin melaporkan kegiatannya kepada kami. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita, komunikasi yang tidak lancar ini ketika laporan itu memang tidak optimal gitu. Ini yang menjadi kita agak telat mendeteksi permasalahan di perusahaan. Tidak rutin lapor ke dinas ya soal itu. Nanti ditanggapi ya teman-teman dari serikat pekerja. Ini ada statement seperti itu. Jadi komunikasi betul ya tidak lancar. Ada poin di mana tidak rutin lapor.